Ya, Masya Allah nih banyak bunda dan putranya survei. Bahkan mau tes ya. Jadi kemarin udah datang mungkin, kemudian hari ini mau tes untuk masuk di STQ Fajri. Ya kelihatannya calon-calon siswa SMP ini masih kecil-kecil, masih bersih-bersih, masih kecil gitu kan, masih imut-imut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pagi hari ini hari Jumat tanggal berapa sekarang Dan? Lupa. 19 ya. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 19 September 2025 dengan cuaca yang sedikit mendung, angin sepoi-sepoi. Saya berada di depan SMP TQ dan SMA TQ Fajri atau STQ dan STQA, STQM, STQA Fajri. Ya alhamdulillah ini salah satu unit sekolahan, unit sekolah milik Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Sekarang saya berada di depan pintu gerbang. Assalamualaikum. Ya. Depan pintu gerbang, ini gerbangnya dekat sekali dengan Jalan Raya Ciapus di ke arah sana ya. Nah, ya kita masuk ya. Baik, nah kita mau masuk. Oh iya, ini ada spanduk. Ini spanduk penerimaan murid baru tahun 2026-2027, Masya Allah luar biasa ya. Ini untuk SMP TQ dan SMA TQ. Jadi ini SMP dan SMA ini satu unit bersama ya, SMP dan SMA. Oke Dan. Kita masuk, di sini ada lapangan. Lapangan meskipun kecil tapi cukuplah buat olahraga anak-anak. Ada gawang futsalnya ya, lumayan buat main 4-4 atau 5-5 juga bisa ya. Nama juga anak-anak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah pengajaran KBM yang dilaksanakan oleh STQ Fajri yang berbasis pelajaran diniyah dan juga ada di Knasnya. Oke, nanti kita akan ketemu dengan manajemen. Baik, ayah bunda yang berbahagia, STQ M dan STQ A, STQ tingkat SMP dan STQ tingkat SMA Fajri, ini salah satu sekolah full day, sekolah Islam terpadu full day ya, yang dimana di sekolah ini kurikulum yang dilaksanakan adalah perpaduan antara kurikulum diniyah dan kurikulum Diknas. Kurikulum diniyah ini pelajaran ataupun materi pelajaran tentang keagamaan, yaitu agama Islam, mulai dari akidah, kemudian fikih, ya, kemudian akhlak, adab, sakofa, wawasan, kemudian ragam zikir dan lain sebagainya. Ini diniyahnya, termasuk di dalamnya ada tahfidz Al-Quran, ya, tahfidz Al-Quran dan khatam Al-Quran. Tentunya sebelum tahfidz mereka belajar tahsin Al-Quran, belajar tajwid atau belajar ilmu alat untuk membaca Al-Quran. Ya kemudian sedangkan kurikulum Diknasnya, ya semua kurikulum Diknas ya yang inti insya Allah dipelajari di sekolah tahfidz Quran Fajri ini. Ya untuk itu ayah bunda ini sangat cocok ya, khususnya untuk ayah bunda putra-putranya yang berdomisili di sekitar Sukamantri, kemudian mungkin Ciapus, Ciomas gitu ya, Ciberem dan sekitarnya gitu ya. Bahkan mungkin radius lebih jauh daripada itu bisa, karena aksesnya sangat mudah. Di depan itu ada jalan raya ya, yang kurang lebih hanya mungkin nggak nyampe 50 meter gitu ya, dan kelihatan dari gerbang Fajri ini, sehingga ini sangat mudah untuk dijangkau. Artinya kalau putra-putra ayah bunda berangkat naik angkot gitu ya, ini insya Allah mudah diakses gitu ya, dan boleh jadi naik Grab pun atau Gojek pun ini mudah gitu ya. Apalagi kemudian naik sepeda motor sendiri atau sepeda sendiri atau diantarkan gitu ya. Baik, kita akan lihat kegiatan mereka. Assalamualaikum. Sehat. Itu ada yang nanya itu. Iya. Oh iya. Ini ada. Sudah masuk ada yang sini? Nggak mau? Belum?
minta brosur dulu. Nah. Ada yang daftar lagi. Alhamdulillah. Sehat tadi. Alhamdulillah Ustaz. Lagi ngajar apa enggak? Anak penerima tamat. Ya, PJ ini PPDB ya. So. Mau lihat yang ya, so, ya. Baik, sekarang saya berada di apa namanya? Aula mungkin ya, atau lantai dasar, lantai 1 dari STQ SMA Fajri ini. Di belakang saya ruang guru, ada satu tadi, ini juga ruang guru. Kemudian di kanan ini ruang kelas nih. Ada tertulis kelas 8, kelas 9. Berarti ini kelas 7, kelas 10, dan sebagian kelas lagi itu di atas ya. Kalau yang ini ruang tamu, lagi ada tamu ya. PDB. Oh iya, alhamdulillah lagi ada pendaftar calon siswa SMP ya. Kelihatannya karena masih kecil dia. Oke, kita ke atas. Ini kita ke atas, lantai atas ini. Di atas ini sebagian ruangan buat sholat berjamaah masjid gitu ya. Kemudian sebagian lagi buat kelas. Ini ruangan buat sholat jamaah, jadi cukup luas gitu ya. Jadi kalau misalkan semua siswa sholat berjamaah, sholat duhur, dan ada kegiatan sholat duha dan ada tahfidz, ada tahsin, itu biasanya di sini. Ya, ini cukup luas, dan sebelah sana sedang belajar ya di ruang kelas. Assalamualaikum. Mana Ustaz Iqbal? Sehat? Oh. Ya, ini teman-teman, ini ruang kelas 11 ya. Ini kelas 11 berarti kelas SMA. Ya, kita mau lihat sekilas mereka sedang belajar. Ini kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi rujuk ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bagaimana konsentrasi suatu larutan itu tinggi? Apa hasilnya? Reaksinya. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap katalis. Senyawa reaksi yang ada katalis dengan yang tidak ada katalisnya, apa bedanya? Yang ada katalisnya akan semakin cepat, yang tidak ada katalisnya semakin cepat. Kita sudah lihat sekilas ya kegiatan belajar. Mereka sedang belajar kimia ya kan ya. Kimia. Ini kelas SMA. Nah, tadi kenapa mereka seragamnya tidak sama? Karena kebetulan hari ini hari Jumat, jadi seragamnya seragam pakaian muslim aja, bebas gitu ya. Kalau di hari-hari yang lain ada seragam abu putih dan ada seragam khas untuk STQ Fajri gitu. Oke. Ya, Masya Allah nih banyak bunda dan putranya survei. Bahkan mau tes ya. Jadi kemarin udah datang mungkin, kemudian hari ini mau tes untuk masuk di STQ Fajri. Ya, kelihatannya calon-calon siswa SMP ini masih kecil-kecil, masih bersih-bersih, masih kecil gitu kan, masih imut-imut ya. Nah, mudah-mudahan mereka cocok ya, kemudian bisa betah, bisa belajar sampai insya Allah selesai SMP dan lanjut ke SMA-nya. Nah, mudah-mudahan makin berkah ilmunya buat mereka ya. Oke, baik ayah bunda, terakhir kali sebelum kita pamit dari STQ Fajri ini. Jadi kami menghimbau para ayah bunda untuk mendaftarkan putranya di sekolah ini. Insya Allah ya, sekolahnya untuk keagamaan terjamin insya Allah, dan Diknasnya tidak ketinggalan ya. Dan ijazah yang didapat dari sekolah ini, ijazahnya adalah ijazah resmi, ijazah formal. Ya, kita menginduk ke SMP Hasmi dan SMA Hasmi gitu. Jadi nanti yang didapat adalah ijazah yang formal yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Untuk itu segera mendaftar. Kelihatannya sudah cukup banyak yang daftar ya. Jangan sampai nanti nggak kebagian gitu ya. Kita cepat. Nah, untuk informasinya ada di bagian bawah saya catatkan ya. Untuk bisa silakan dihubungin ke bagian panitia PMB, penerimaan murid baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.